Ananias yang diperintahkan Yesus untuk bertemu Paulus. Di sini Ananias bang di sini saksinya ada. Kan abang tadi mengatakan Yesus itu datang, dia berbentuk cahaya. Ini berbentuk cahaya dia datang bang, tapi tidak Ingat. ke timur ke barat. Iya, karena dia datang hanya untuk Paulus di situ bang, hanya untuk Paulus. Itu bang. Ya. Saudara, silakan bang. Coba Anda kemudian lihat di dalam Lukas. Anda baca dalam Lukas 10 nomor 18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Sedangkan kalau Yesus yang datang memancar cahaya dari timur sampai ke barat, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihat itu. Ada enggak alam semesta ini di bumi ini yang tidak melihat matahari memancar dari timur sampai ke barat? Semua pasti akan melihat. Tapi yang terjadi kepada Paulus hanya dia doang. Itu hanya setara dengan apa yang diterangkan di dalam pengajaran Yesus Lukas 10:18. Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang lihat cuma Yesus. Yang datang kepada Paulus hanya Paulus yang lihat. Coba Anda pikirkan itu. Sedangkan Yesus mengatakan waspada kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias. Paulus mengaku yang datang kepadanya Mesias. Nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak menjadi pengikut Paulus. Karena yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma. Anda baca di dalam kitab saudara Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang Roma, non-Yahudi. Berarti pemberitaan tentang dia bertemu dengan cahaya hanya untuk orang-orang Roma. Sedangkan murid Yesus menerima pesan, kalau aku datang, aku diikuti dengan tanda-tanda ini. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Siapa yang mengajarin kalian kemudian menjadi bukan hamba Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajari kalian menjadi hamba-hamba Yesus? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian makan babi, tidak bersunat? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian Tuhan itu datang inkarnasi netek kepada wanita? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kepada kalian bahwa manusia yang dibunuh jadi mayat ketika keluar dari kubur menjadi Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian itu sebagai anak-anak Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian ke gereja ibadah minggu? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian menghalalkan semua yang diharamkan oleh Tuhan? Kristus yang datang kepada Paulus. Siapa yang mengajarkan kalian menjadi Kristen? Kristus yang datang kepada Paulus. Adakah Kristus anak Maria mengajarkan itu semua? Tidak ada. Itu ajaran Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Makanya Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sekarang mari kita kaji Yesusnya, anak Marianya. Wahai anak Maria, manusiakah engkau? Manusia. Kau menerima firman? Iya. Mana? Yohanes 12:49 nomor 50. Apa katanya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firmannya itu kekal. Sedangkan Paulus menulis 13 buku. Itu dari mana dia dapat ilmunya? Roma ilmu dari mana? Galatia ilmu dari mana? Efesus ilmu dari mana? Filipi ilmu dari mana? Dari mana 13 buku itu?
Sedangkan Yesus anak Maria, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Paulus 13 buku. Yesus tidak ada satupun buku. Dia hanya mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Berarti segala firman yang Yesus terima setelah dia sampaikan kepada muridnya, murid-muridnya percaya kalau Yesus adalah rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan. Segala firman, Yohanes 17:8, segala firman dari A sampai Z aku sampaikan kepada muridku. Muridku sudah menerimanya. Mereka percaya aku adalah utusan. Titik. Tak ada lagi firman. Tiba-tiba muncul firman di tahun 50-an. Dari Rasul Paulus, utusan Tuhan kita, Yesus Kristus. Alamak. Dari mana Paulus mendapatkan 13 kitab ini? Dari Yesus Kristus juga. Tapi Yesus Kristus yang mana? Ayo, Yesus Kristus yang adalah makhluk roh. Beda dengan Yesus kami. Yesus kami manusia, dia nabi, dia rasul. Semoga keselamatan atasnya alaihi salam. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, dia tidak diludahi, dia tidak ditampar, dia tidak ditonjok, dia tidak ditelencangin, dia tidak digantung, dia tidak dibunuh, dia tidak ditombak, dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Sedangkan yang diajarkan oleh Paulus dikutuk oleh Tuhan untuk nebus dosa-dosa Kristen. Enak kali, siapa lu? Coba lembutkan hati Anda. Jangan percaya kepada edis yang tidak paham Bible, apalagi ajaran Islam.